Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat untuk teman-teman semua. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang batuan metamorf. Kalau sebelumnya kita sudah belajar terkait proses pembentukan atau genesanya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri dan bagaimana cara mengenali suatu batuan metamorf. Dalam proses metamorfik atau dalam pembentukan batuan metamorf ada istilah yang namanya protolit. Nah, protolit ini merupakan batuan asal dari proses terbentuknya batuan metamorf. Jadi proto itu awal atau asal mula dan lit itu adalah batuan. Jadi batuan sebelum material itu jadi batuan metamorf. Nah, batuan asal ini atau batuan protolit dia akan menentukan karakter dari batuan metamorf yang akan terbentuk. Jadi akan menjadi apa nantinya. Nah, selain karena sebelumnya ya kita bahas ada faktor metamorfik yang bekerja di sini sehingga terbentuk batuan metamorf itu juga dipengaruhi oleh protolit ini. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi. Pertama adalah karakter protolitnya, kemudian yang kedua adalah tenaga atau faktor metamorfiknya atau metamorfismenya kemarin. Ketika ada suatu batuan tertentu ya, dia terkena tenaga metamorfik yang berbeda, maka akan menjadi batuan metamorf yang berbeda. Bisa juga ketika ada batuan protolit yang dia itu berbeda-beda, kemudian terkena tenaga metamorfik yang sama, maka akan membentuk batuan metamorf yang berbeda-beda pula. Nah, di sini ada beberapa macam dari protolit. Ada ultramafic, itu dia kayak akan MG ya, dia itu berarti gelap, atau ultramafic sama juga dengan ultra basa. Kemudian ada batuan karbonat, dia ini didominasi mineral karbonat ya, yang berasal dari, contohnya berasal dari terumbu. Kemudian ada perites atau shells, itu berasal dari shells ya, atau lempung. Kemudian ada Mars, itu dia dari karbonat juga atau dari gamping, tetapi dia tekstur utamanya adalah lempung. Lempung tercampur dengan debu. Itu kemudian ada mafic rock, dia itu dari batuan beku mafic atau basa ya. Kalau yang tadi ultra mafic, ultra basa, nah ini yang mafic rock ini adalah batuan yang basa, beku yang basa. Kemudian ada yang quartzo feldspar, itu ya, jadi yang banyak mengandung material silika dan feldspar. Contohnya ada sandstone atau batu pasir, ada granit. Kemudian juga other bulk composition atau komposisi yang lain. Contohnya ada mangan, rijang, itu batuan sedimen ya. Kemudian ada volkanik, evaporit, dan lain-lain. Nah, dari beberapa jenis protolit ini, nah itu nanti akan menghasilkan karakter pada batuan metamorf yang akan terbentuk nantinya. Lalu bagaimana caranya kita mengenali suatu batuan metamorf? Sama seperti batuan yang lain, batuan metamorf bisa kita kenali lewat struktur dan tekstur yang ada pada batuan tersebut. Nah, struktur dalam batuan metamorf itu mampu menunjukkan metamorfisme yang terjadi. Apakah mungkin metamorfisme kontak atau hidrotermal atau mungkin akibat tekanan yang sangat tinggi. Nah, ini bisa menjadi salah satu dasar dalam klasifikasi batuan metamorf. Proses metamorfisme itu kan akan membentuk mineral-mineral baru. Nah, mineral-mineral tersebut akan tersusun sedemikian rupa sehingga akan membentuk tekstur dan struktur yang baru. Itu ya. Nah, tekstur di batuan metamorf ini akan berubah dari batuan awalnya.
atau tadi kita kenal istilah protolit. Jadi batuan tekstur ataupun struktur pada batuan metamorf akan berbeda dari batuan protolitnya. Misalkan awalnya batuan asalnya itu adalah batuan yang berlapis, nah nanti ketika terkena metamorfisme dia bisa berubah menjadi tidak berlapis atau hilang perlapisannya. Yang awalnya mungkin batuan asalnya itu rapih gitu ya, susunan mineralnya, bisa jadi akibat terkena metamorfisme itu akan menjadi acak mineral-mineralnya, itu bisa. Kemudian untuk struktur dari batuan metamorf dibedakan menjadi dua, ada foliasi dan non-foliasi. Struktur foliasi itu kenampakan seperti perlapisan, tetapi dia bukan perlapisan ya. Jadi dia hanya menunjukkan kenampakan yang seperti perlapisan. Perlapisan ini terjadi akibat proses metamorfisme yang terjadi sehingga mineral-mineralnya itu membentuk penjajaran dari mineral-mineral yang terdeformasi akibat tekanan dan suhu. Ya, jadi ketika ada tekanan dan suhu, kemudian mineral-mineral yang tadinya dia itu bentuknya grain ya, itu bisa terbentuk penjajaran seperti perlapisan sehingga nanti kita bisa melihatnya kenampakannya seperti perlapisan. Nah, ini biasanya nanti tegak lurus dengan tenaga yang mendeformasi. Kemudian yang non-foliasi dia tidak nampak adanya kesan perlapisan di situ. Nah, ini biasanya menunjukkan atau biasanya muncul ya pada derajat metamorf yang rendah. Jadi yang tidak mengalami suhu dan tekanan yang begitu tinggi. Nah, itu biasanya tidak membentuk struktur yang foliasi, tetapi dia akan membentuk yang non-foliasi. Struktur yang tadi dibedakan menjadi foliasi dan non-foliasi, ini bisa dibedakan lagi. Untuk foliasi ya, dibedakan lagi ada 5 macam. Kemudian yang non-foliasi dibedakan menjadi 2 macam. Untuk foliasi ada genesik, itu nanti akan membentuk batuan genes ya. Itu dia berupa mineral yang bentuknya granular yang saling bergabung kemudian menjadi bentuk yang tabular seperti tabung ya. Jadi tidak simetris sisi-sisanya. Kemudian ada yang berikutnya ya, ada struktur sekistosa. Itu nanti akan membentuk batuan sekis ya, skis. Itu di sini menunjukkan adanya kesan perlapisan. Jadi strukturnya itu berupa paralel planar ya. Jadi menunjukkan adanya kesan perlapisan, tetapi dengan grainnya atau ukuran butir mineralnya lebih dari 1 mm. Kemudian struktur berikutnya ada slaty cleavage. Itu dia sama ya, menunjukkan kesan berlapis. Ini dia dari mineral silika, ukurannya 0,1 mm dan dia tersusun secara sejajar. Ya, sejajar. Kemudian juga terdapat cleavage di situ atau belahan. Nah, kemudian struktur berikutnya ada kataklastik atau profiroklastik. Di sini tampak adanya material penyusun batuan yang lain. Jadi awalnya ada pecahan batuan ya, ada pecahan batuan misalkan berupa fragmen-fragmen dan ada matriksnya. Itu dia mengalami metamorfosis atau metamorfism. Kemudian terdeformasi ya, bercampur, terdeformasi kemudian membentuk struktur yang seperti itu. Nah, itu misalkan kalau lihat di gambarnya ya, ada
terlihat ada batuan yang pipih-pipih ya di selang perlapisan sejajarnya itu. Ada batuan pipih-pipih, itu mungkin saja dia adalah fragmen batuan yang terdeformasi sehingga ikut terlihat di situ, masuk di batuan metamorf tersebut. Kemudian ada struktur helistik. Ini dia berarti ada satu mineral yang tertanam bersama batuan. Jadi tadi ada mineral yang tertanam dalam batuan, kemudian dia itu terdeformasi sehingga nanti ikut tertanam bersama mineral lain yang lebih halus di situ. Nah, contoh gambarnya seperti itu, ada mineral yang terlihat berbeda ya. Kemudian dia akan bersama-sama di situ dikelilingi oleh mineral lain yang dia lebih halus. Kemudian yang struktur non-foliasi dibedakan menjadi hornfelsik dan granoblastik. Ini sebenarnya keduanya sama ya. Yang membedakan itu kalau yang hornfelsik dia itu ukuran butir atau grainnya itu irregular. Kalau kita lihat dari mikroskop ya. Kemudian kalau yang granoblastik dia irregular juga ya. Tetapi dia dimensi butirnya cenderung seragam. Contoh gambarnya seperti itu. Berikutnya ke komposisi mineral yang ada pada batuan metamorf. Nah, ini dibedakan menjadi dua, yaitu mineral stres dan mineral anti-stres. Kalau yang mineral stres, dia itu adalah mineral yang akan tetap stabil dalam kondisi tertekan. Tapi akibatnya apa? Akibatnya mineral tersebut akan berubah bentuknya menjadi pipih ya. Mungkin awalnya tadinya dia bulat jadi memanjang. Jadi nanti sumbu XYZ-nya itu akan berubah ya, karena ada salah satu sumbu yang memanjang. Kemudian kalau kita melihat mineral yang memanjang seperti ini, nah nanti mineral yang memanjang kemudian kita tarik tegak lurusnya, nah dialah berarti yang menunjukkan gaya deformasi terbentuk di situ. Kemudian yang mineral anti-stres, dia itu mineral yang ketika ada kondisi suhu dan tekanan apapun, dia bentuknya akan tetap ekuidimensional, jadi tetap bentuknya relatif sama. Nah, kalau yang gambar di atas itu contoh dari mineral stres, ada mica, zeolit, dan serpentin. Kemudian yang gambar di bawah itu ada contohnya garnet ya, jadi dia bentuknya relatif sama, kubus-kubus terlihat seperti itu. Kemudian ada feldspar. Ya, sekarang ke penamaan batuan metamorf. Nah, ini sebenarnya tujuannya untuk mengenali dan memberikan informasi mengenai suatu batuan. Jadi kita bisa tahu ya ketika kita membuat sebuah penamaan suatu batuan, itu berarti kita paling tidak tahu, oh ternyata batuan tersebut itu dari mineral apa, asal batuannya apa. Misalkan juga kita juga dapat sebuah nama ya, nama suatu batuan, dari situ kita juga bisa mengenali dia dari mineral apa. Kemudian bagaimana nanti asal dan ciri-ciri yang lainnya. Sebenarnya ini tidak hanya untuk batuan metamorf ya, bisa juga kita pakai untuk jenis batuan yang lain. Nah, dasarnya apa? Dasarnya ada beberapa macam. Yang pertama kita bisa melihat dari asal batuannya atau prolitiknya, untuk ini metamorf. Kemudian mineraloginya, teksturnya, kemudian ada penamaan khusus, dan nanti yang tekstur dan mineralogi. Nah, ini contoh dari klasifikasi. Ini khusus untuk batuan metamorf yang kataklastik atau yang berasal dari hancuran.
Jadi di sini kita bisa melihat ya, misalkan matriksnya itu hancuran berfoliasi dengan jumlah matriks sekian, nanti akan diberi penamaan A. Kemudian nanti kalau yang hancuran masif akan memiliki penamaan B. Kemudian kalau matriks itu terrekristalisasi akan memiliki penamaan apa. Kemudian yang matriknya sifatnya gelas nanti akan diberi nama apa. Jadi kalau batuan metamorf itu ya dalam satu badan batuan ada yang mineral itu terrekristalisasi, ada yang tidak. Jadi ada yang dia itu termetamorfosis sempurna, ada yang tidak. Nah, jadi bisa dalam satu badan batuan itu ada dua sifat metrik di situ. Nah, berikutnya ini adalah contoh dari klasifikasi batuan metamorf yang ada di lapangan. Jadi ketika kita identifikasi di lapangan. Karena kalau batuan metamorf itu tidak ada komparator batuannya ya, tidak seperti batuan yang sebelumnya. Jadi kita tahu dulu prolitiknya atau batuan asalnya dia berasal dari batuan apa. Di situ ini ada panduan ya untuk nanti teman-teman identifikasi di lapangan. Kemudian setelah kita tahu prolitiknya atau batuan asalnya, kemudian kita perhatikan kelompok mineral utama yang ada di batuan tersebut. Nah, kalau yang mineral utama kan bisa dilihat dari batuan beku ya. Di batuan beku kan ada komparator yang menunjukkan informasi mineral-mineral. Ya, misalkan kalau yang berwarna gelap itu mineral apa, kemudian yang sifatnya dia glassy apa, yang terang apa ya, misalkan terang kuarsa gitu. Nanti bisa dilihat di situ. Ketika kita sudah tahu ya batuan asal, kemudian kita bisa menentukan kelompok mineral utama yang ada apa. Nah, nanti kita langsung lihat teksturnya. Nanti kok dia berbutir halus ada nama tertentunya, berbutir sedang ada nama tertentu, dan berbutir kasar pun juga ada nama tertentunya. Nah, jadi nama-nama yang ada di sini ya, dari yang batu sabak, filit, sekis, genes, sampai yang di bawah itu ada genis ultramafic. Nah, itu ini yang bisa teman-teman pelajari untuk identifikasi di lapangan. Batuan metamorf di awal kita sudah ketahui ya bahwa di dalam batuan metamorf itu ada grade-grade-nya atau ada levelnya. Nah, ketika suatu batuan semakin tinggi terkena suhu dan tekanan, maka batuan metamorf tersebut akan memiliki grade yang semakin tinggi. Jadi hubungannya linear ya. Semakin tinggi suhu dan tekanannya, maka grade metamorfnya akan semakin tinggi. Nah, ini ada contohnya. Jadi dari jenis batuan metamorf yang foliated ada low grade sampai high grade. Nah, ini contoh dari batu lempung ya, batuan sedimen batu lempung. Nah, ketika pada grade yang rendah itu dia membentuk slit. Nah, kemudian ketika slit terkena suhu dan tekanan lagi, jadi ada kenaikan metamorphism, increasing metamorphism, akan berubah menjadi pilit. Pilit terkena suhu dan tekanan yang tinggi lagi akan berubah menjadi skis. Skis terkena suhu dan tekanan yang lebih tinggi lagi, jadi di sini ada high grade-nya atau grade yang paling tinggi akan berubah menjadi batu gneiss. Nah, batu gneiss ketika dia terkena suhu dan tekanan yang tinggi lagi, maka dia akan melebur. Selanjutnya ini sama seperti yang tadi ya, terkait adanya grade atau level dalam batuan metamorf. Tetapi ini ada informasi lagi ya di bawahnya, di bawah tulisan shale, slate, pilit, skis ataupun gneiss. Nah, di bawahnya itu merupakan mineral utama yang menyusun batuan tersebut. Jadi nanti teman-teman bisa ketahui kalau misalkan pilit itu utamanya tersusun dari muscovite mica, kemudian kalau skis gneiss utamanya tersusun oleh garnet gitu ya. Nah, itu bisa diketahui dari sini. Nah, ini ada contoh dari slate atau batu sabak. Ini merupakan batu yang terkena metamorfisme yang berasal dari batu shale ya, jadi dari batuan sedimen.
Nah, batu saba ini merupakan batuan metamorf grade A, jadi yang low grade ya, yang paling pertama. Tuh terlihat ada pada grafiknya. Nah, dulu batu saba ini digunakan sebagai alat tulis ya. Jadi sebelum ada kertas, orang itu menulisnya di atas batu saba ini. Nah, ini merupakan gambarannya ya dari proses batuan awal yang terkena metamorfisme. Jadi di gambar yang sebelah kiri itu adalah batuan sedimen yang menunjukkan adanya kesan perlapisan ya, kita bisa lihat. Yang gambar yang ada tunjukkan bedding plane, jadi datar ya di bagian atasnya kalau kita lihat batuan sedimen. Kemudian batuan sedimen ini mengalami metamorfisme, artinya terkena tekanan dan suhu dari berbagai arah. Akhirnya si batuan ini menjadi terlipat, seperti yang terlihat pada gambar kanan. Nah, ketika terlipat akan melengkung ya, perlapisannya akan berubah, tidak lagi datar, akan membentuk lengkungan atau terlipat. Nah, di situ ada belahan-belahannya, jadi terbentuk slaty cleavage di situ. Jadi yang vertikal-vertikal yang membelah dari perlapisan batuan yang baru, nah itu yang disebut dengan slaty cleavage ya. Nah, jadi mineralnya yang awalnya bulat ya, itu bisa berubah menjadi panjang, elongated, seperti prisma itu, atau bisa juga membentuk platih, pipih. Nah, ini adalah contoh gambaran ya dari proses metamorfisme yang terjadi. Misalkan di gambar yang paling kiri itu ada sebuah adonan ya yang ditekan, yang awalnya bulat, kemudian kalau ada tekanan ya dari kiri dan kanan, maka akan menjadi memanjang. Kemudian kalau yang di gambar tengah itu misalkan dari atas mendapat tekanan, kemudian kita geser ya, kita gesekkan gitu, nah maka juga akan mengalami perubahan ya, akan mengalami pergeseran. Dan di gambar yang paling kanan misalkan ada tumpukan kartu ya, kemudian kita injak, maka kartu yang awalnya tadi bentuknya kotak-kotak akan menjadi pipih. Contoh gambarannya seperti itu. Kemudian ini contoh dari batuan slate ya. Cirinya slate itu dia butirnya sangat halus ya, kemudian mineralnya platy atau pipih. Kemudian dia banyak mengandung lempung dan juga ada mika di situ. Nah, ketika slate ini berwarna hitam, maka kandungan dominasinya adalah ada material organik. Kemudian ketika slate itu berwarna merah, maka banyak mengandung besi. Sedangkan ketika slate itu berwarna hijau, maka di situ banyak mengandung klorit. Contoh gambarnya seperti yang ada di slide. Nah, ini ya, awalnya slate-nya berbentuk seperti itu, jadi original shell-nya, jadi lempungnya itu awalnya di gambar yang atas, kemudian dia akibat proses tektonisme ya, jadi miring, kemudian ada gaya atau tekanan dari arah kiri dan kanan, sehingga nanti terbentuk cleavage di situ atau retakan atau belahan kita nyebutnya. Nah, jadinya ada belahan vertikal yang disebut dengan rock cleavage.
Nah, ini ya yang di kotak merah itu membentuk seperti perlapisan ya, tapi dia bukan perlapisan. Yang tadi pada awal kita membedakan berbagai jenis struktur. Nah, ini yang disebut dengan slaty cleavage. Kemudian ini adalah contoh batuannya ya, batuan slate. Nah, yang diberi anak panah original sedimentary layering. Jadi yang ditunjukkan itu adalah yang garis berwarna putih ya, perlapisan yang berwarna putih-putih itu. Nah, itu merupakan lapisan awal ya dari batuan sedimennya. Kemudian terkena metamorfosis atau metamorfisme, kemudian terbentuk cleavage. Nah, cleavage-nya seperti yang ditunjukkan pada anak panah, dia membentuk seperti kenampakan perlapisan yang dia arahnya akan tegak lurus dari sumber tenaga metamorfiknya. Gitu. Berikutnya, ketika batuan slate itu terdeformasi lagi ya, terkena proses metamorfik lebih lanjut akan berubah menjadi fillet. Nah, fillet ini dia butirannya lebih kasar dibanding slate tadi, jadi butirannya itu halus ke sedang. Kemudian mineralnya sama, masih platy, pipih, tetapi sudah muncul muscovite atau klorit di situ. Jadi kalau dari gambarnya ya, kenampakan batuannya itu kalau yang fillet itu dia lebih apa tuh namanya ya, meling-meling, bersinar, shiny gitu ya. Nah, ini yang fillet tadi bermeling-melingnya itu juga karena ada kandungan mikanya ya. Kemudian terlihat di sini strukturnya itu berfoliasi, jadi ada kenampakan berlapis di situ. Nah, berlapisnya itu seperti yang sudah disampaikan di awal ya, bahwa adanya tekanan sehingga butir-butir atau grain mineralnya itu melakukan penjajaran sedemikian rupa sehingga membentuk seperti perlapisan. Nah, berikutnya ketika batuan fillet tadi mengalami deformasi lagi, terkena suhu dan tekanan yang tinggi lagi, dia akan berubah menjadi skis, batuan skis. Nah, cirinya untuk skis ini dia berbutir kasar, jadi sudah berubah lagi ya, dari tadi yang halus ke sedang, sekarang dia ini jadi berbutir kasar. Kemudian dia berfoliasi dan dia mudah dibelah menjadi lempengan. Nah, ini contoh pemberian nama batuannya ya, berdasarkan dari komposisi dan teksturnya. Di sini terlihat teksturnya adalah skistose, kemudian ada komposisi mika, sehingga disebut sebagai mika skis. Nah, mikanya tadi kan yang memperlihatkan ciri ada kilap ya, yang meling-meling tadi. Kemudian juga kita bisa melihat ya di situ ada foliasi atau kenampakan seperti perlapisan. Berikutnya ada batuan lagi namanya garnet mica skis. Ini berarti mineralnya terdiri dari garnet dan mika dengan strukturnya adalah skistose, jadi skis. Nah, garnet ya di awal tadi kita ketahui bahwa dia itu ukuran butirnya itu equidimensional. Jadi yang tadi bentuknya kubus-kubus ya utuh itu. Nah, ini ada nempel di situ. Kemudian ada mika, mikanya itu yang meling-meling, yang kilap tadi. Kemudian ada struktur skistose. Jadi ada kesan perlapisan di sini. Jadi nama batuannya menjadi garnet mica skis. Nah, ketika batuan skis tadi terdeformasi lagi sehingga mencapai tahap yang paling akhir ya, yang high grade, itu dia akan berubah menjadi batu gneiss.
Batu gneiss cirinya dia berbutirnya sudah kasar ya, paling kasar. Kemudian di situ muncul kesan gelap terang dan dia sudah sangat berfoliasi. Jadi kesan perlapisannya begitu tampak nyata. Nah, contohnya gambarnya ada seperti yang di slide ya, ada kesan gelap terang, kemudian yang perlapisan yang berkelok-kelok itu adalah foliasi yang ditunjukkan. Nah, ini kalau kita zoom, kita lihat dalam mikroskop ya, kemudian kita analisis lebih lanjut, itu terlihat mineral-mineral yang menyusunnya. Yang dilingkari, yang agak gelap itu dia kuarsa, kemudian yang putih itu adalah feldspar, dan yang berwarna hitam adalah biotit. Biotit ini kan keluarga dari mica. Kemudian ini ada contoh batu gneiss yang di dalamnya ada garnetnya. Jadi garnet gneiss ya. Terlihat ya di batuannya itu yang berwarna coklat ya. Itu dia kan mineral garnet di situ. Jadi dia kalau garnet itu kan tidak mudah terdeformasi. Jadi bentukannya tetap utuh seperti awal. Tuh. Sekarang ke batuan metamorf yang non-foliasi. Contohnya adalah marble atau marmer ya, yang sering kita temui. Kalau marmer ini cirinya dia berbutirnya kasar. Kemudian marmer ini berasal dari batu gamping yang mengalami deformasi atau metamorfosis. Untuk warnanya dia bisa bervariasi tergantung material pengotor yang lain. Jadi tergantung mineral apa yang ada di situ. Contoh berikutnya ya, batuan metamorf yang non-foliasi ada kuarsit. Nah, kalau kuarsit ini berasal dari batuan yang kaya akan silika. Jadi dari kuarsa ya, kaya akan silika. Silika kan yang terang ya, warna putih-putih itu. Kemudian untuk warnanya sendiri, kuarsit ini nanti bervariasi ya, tergantung mineral yang menyusunnya juga, bisa merah. Contohnya ini ada yang mungkin kecoklatan, nah itu bisa bervariasi. Nah, kuarsit ini kan awalnya dari batu pasir ya, sandstone. Terlihat ya di gambar yang kanan atas itu ada fracture atau retakan yang dia melewati semen yang ada di situ ya, yang putih-putih itu semennya. Kemudian kalau yang coklat itu kan dia fragmennya. Jadi kalau di batu pasir itu kan masih terlihat antara fragmen, matriks, dan juga semen di situ sebagai pengikat di batuan sedimen. Nah, ketika sandstone ini mengalami deformasi atau metamorfisme, maka akan berubah menjadi gambar yang ada di bawahnya. Jadi antar butirnya itu saling melebur, kemudian dia saling mengunci, jadi mampat. Mampat jadi semennya sudah tidak ada lagi di situ. Tetapi untuk fracture-nya, retakannya tetap ada di situ, jadi tetap mengikuti di situ. Nah, ukuran butirnya ya beda, jadinya akan semakin kasar ya, karena kan saling melebur dan saling mengunci.